Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel Mas Al Audio. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah hadir, yang telah selalu setia dalam channel Mas Al Audio. Ya, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga pada hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dan jangan lupa bersyukur karena dengan bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Amin. Baik teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, di sini ada pertanyaan dari saudara kita yaitu Mas Bustomi Ahmad Bustomi ya. Jadi ini pertanyaan dari 5 hari yang lalu ya. Ini baru saya jawab teman-teman. Ya, berhubung banyak komentar alhamdulillah ya teman-teman, dan beberapa komentar sudah saya jawab juga dengan video, dan insya Allah video sudah saya buat ya. Dan ini giliran jawab pertanyaan Mas Ahmad Bustomi ya. Jadi mungkin di sini memang ada kebingungan ya. Ya, saya yakin kemungkinan itu tidak hanya Mas Bustomi saja, tentunya untuk teman-teman kita semuanya kemungkinan akan mengalami hal seperti ini. Dan ini sebenarnya simpel banget teman-teman semuanya ya. Ini simpel banget dan saya buat video agar lebih mudah untuk dipahami karena saya menjelaskan secara lisan ya teman-teman ya. Itu yang driver tetap ngitung ampere trafo ya, pastilah sama perhitungannya. Nah ini ya adalah pemahaman yang dipahami oleh Mas Bustomi ya, atau dia Mas video dan komentar seperti itu. Dan untuk permasalahannya cara memilih driver jenis apa itu gimana bang, bingung aku katanya kan. Jadi pemilihan atau milih driver jenis apa itu sebenarnya bebas ya teman-teman semuanya ya, dan Mas Bustomi ya itu bebas banget. Kita suka itu driver apa sih? Contohnya kita bisa pakai driver SOCL, OCL 506, 504 ya, ataupun 150 ya, ataupun driver yang lainnya. Contoh driver TBM yang sedang saya buat. Driver TBM itu bisa juga. Terus driver apa lagi? Driver Blazer atau driver MCRD, driver Bostrap dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa, teman-teman semuanya ya. Itu semuanya bisa untuk digunakan. Intinya kita memahami perhitungannya dan dasarnya. Saya ambil contoh. Kita akan mensuplai tegangan kisaran contohnya 45 volt AC. Nah, seperti itu ya. Dan kita gunakan driver OCL 150 watt. Secara logika kita, apakah itu mungkin kita gunakan? Kan seperti itu ya. Apakah mungkin kita gunakan? Kan dasarnya seperti itu. Kenapa kok emang mungkin kita gunakan? Karena kita menggunakan tegangan di 45, tapi kapasitas OCL 150 itu hanya di 18 volt AC saja. Jadi apakah mungkin itu OCL 150 volt 150 watt itu kita suplai 45 volt AC? Kan nggak mungkin teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan kita suplai 45 volt AC tanpa ada perubahan komponen, ya tentu itu akan rusak drivernya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus memahami voltase terhadap driver yang akan kita gunakan. Itu penting banget teman-teman semuanya ya. Kita memahami voltase yang akan kita gunakan terhadap driver yang akan kita gunakan tadi. Kita mau gunakan tegangan di 45 volt AC, tapi kita gunakan driver yang 150 yang hanya mampu di 18 volt AC. Kan nggak mungkin teman-teman ya. Nggak mungkin kita gunakan itu. Kalau kita gunakan itu nanti rusak. Terus kita harus gunakan yang apa mas? Driver yang sesuai dengan 45 volt AC. Contoh kita bisa gunakan SOCL 506, 504 seperti itu ya. Jadi yang driver memang driver itu mampu untuk ditegangan 45 volt AC, ataupun driver TBM yang lagi saya buat gitu kan. Itu juga mampu banget di 45 volt AC, atau driver MCRD ya, atau tuh driver micro Bostrap atau Bostrap yang lainnya. Itu di pasaran banyak banget ya teman-teman semuanya ya. Jadi intinya cara memilih driver itu sesuaikan dengan voltase yang akan kita gunakan. Jangan sampai kita tidak menyesuaikan itu. Kalau ampere trafo itu gampang. Ampere trafo itu nomor 2 teman-teman. Yang pertama itu voltase terhadap driver. Itu yang terutama. Yang trafo itu nomor 2. Karena apa? Yaitu tadi yang kita pahami bahwasanya ampere dan voltase sama dengan daya.
Ya, kalau kita ingin menggunakan voltase 45 ya, maka kita cari driver yang mampu disuplai 45. Untuk trafonya itu kan satuan daya, nanti ketemunya ampere dan voltase sama dengan daya. Maka trafonya tadi menyesuaikan saja. Contoh kita ingin daya 1000 watt, maka kita bisa pakai 10 ampere kan seperti itu. Kalau kita gunakan 5 ampere apa mungkin bisa 1000 watt? Nggak akan mungkin. Kenapa? Maksimal hanya 500 seperti itu, 500 sekian watt atau maksimal 600 watt. Kenapa? Karena untuk ampere 5 ampere itu maksimal atau kebanyakan itu voltase di 45, kecuali mungkin kita ngerakit sendiri, buat sendiri, bisa kita buat menjadi 65 dan lain sebagainya ya. Jadi nggak mungkin sampai 1000 watt. Jadi kalau ingin 1000 watt maka ampernya kita naikkan. Ampernya kita naikkan menjadi 10 ampere, maka nanti kita bisa ketemu 1000 watt dengan voltase di 45 volt AC tadi. Jadi seperti itu untuk Mas Bustomi ya, Mas Ahmad Bustomi, penjelasannya seperti itu. Jadi nggak usah bingung-bingung kita mencari driver yang seperti apa yang kita inginkan. Intinya kita memahami dasarnya, kita memahami perhitungannya, setelah itu baru kita sesuaikan voltase terhadap driver, dan beli drivernya nggak usah bingung-bingung. Intinya driver itu mampu disuplai tegangan yang akan kita gunakan. Driver apa Mas? Banyak di pasaran seperti yang saya sebutkan tadi ya, seperti driver TBM itu ada yang mampu di 45 ya teman-teman ya. Blazer itu ada yang mampu, MCRD itu ada yang mampu, Micro Bootstrap itu ada yang mampu ya. Banyak sekali itu di pasaran ya teman-teman ya, yang seperti contoh driver yang saya buat TBM itu juga mampu teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah pusing-pusing ya Mas ya, dan setelah itu tinggal nanti sesuaikan saja tuh untuk diodanya, elko-nya ya Mas ya, itu nanti disesuaikan saja dengan kita menggunakan contohnya 5 ampere 45 volt AC, kita butuh elko berapa nih? Misalkan kita butuh elko 10.000 mikro sebanyak 4 piece atau 2 set, ya kita tinggal belikan saja elko yang sesuai, yang kualitasnya baik, jangan yang icik-icik ya teman-teman ya, yang kualitasnya baik. Ataupun harganya nggak begitu mahal tapi kualitasnya baik, nggak jadi masalah ya teman-teman semuanya ya. Karena kan biasanya kalau misalkan kita beli itu ada review di komentar tuh kan, biasanya review orang yang beli, dan juga mungkin dari tokonya itu mereview, diukur menggunakan multitester, ketemunya ya benar 10.000 mikro ya, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya teman-teman ya yang perlu ataupun yang mudah kita pahami ya. Terus dioda juga kita pasang, dioda juga wajib kita pahami. Misalkan kita menggunakan 10 ampere, nggak mungkin kita menggunakan dioda 5 ampere, maka pastikan di atas ampere trafo. Kalau baiknya lagi 3 kali ampere trafo. Ya, contohnya kita bisa gunakan misalkan 10 ampere, kita bisa gunakan 30 sampai 35, itu sangat aman sekali. Kalau lebih tinggi lagi Mas gimana? Lebih aman lagi. Seperti itu, yang penting jangan di bawah 10 ampere. Seperti itu teman-teman semuanya ya, sangat mudah sekali untuk dipahami. Jadi monggo silahkan dipelajari. Insya Allah banyak sekali manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Seperti contohnya seperti ini, seperti sepele teman-teman, tapi ini penting juga untuk diketahui. Jadi supaya tidak hasil akhirnya itu kita merasakan kekecewaan, kerusakan lah seperti itu kan. Harga komponen sekarang mahal-mahal teman-teman, apalagi driver sekarang mahal-mahal. Jadi pastikan paten perhitungannya kita beli sesuai dengan perhitungan, insya Allah aman di saat kita kendalikan atau saat kita operasikan. Baik, untuk Mas Ahmad Bustomi itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.